Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Alhamdulillah sekarang saya udah ada kesehatan, jadi udah bisa tampil lagi di depan kamera. Nah, di build kali ini kita bakalan balik lagi dengan tema putih-putihan. Udah gitu kita casingnya kayak casing akuarium juga. Lalu untuk total buildnya juga nggak bisa dibilang murah. Kita ada di sekitaran 27 jutaan total harga buildnya, karena emang partnya juga kan kita pakainya all new. Jadi apabila pakai all new ya pastinya harganya juga pasti membengkak, dan kita juga pakai temanya warna putih. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kalau penasaran langsung aja kita langsung perkenalan ke part listnya ya. Oke, pertama-tama kita mulai dari prosesor. Untuk prosesor kita pilih dari Intel i5 13500. Intel ini juga sebenarnya udah menjadi salah satu pilihan terbaik banget bagi kalian yang para editor yang seneng edit, antara edit audio atau enggak video. Karena Intel i5 ini udah memiliki 14 core. 6 diantaranya itu adalah performance core, dan sisa 8-nya itu adalah efficiency core. Nah, untuk TDP-nya dia ada di sekitaran di 150 watt, dan si CPU ini juga udah menjadi salah satu pilihan absolutely favoritnya banget untuk para editor, karena emang memiliki core yang cukup banyak, udah gitu threads-nya banyak banget. Nah, begitu dari prosesornya, langsung aja kita ke motherboard selanjutnya. Nah, untuk motherboard kita memilih dari ASRock B760M Pro RS yang seri DDR5. Kenapa kita pilih motherboard ini? Yang pertama karena emang ada aksen putihnya, jadi untuk menyesuaikan dengan tema build yang putih-putihan, jadi kita ngambil motherboard yang ada warna-warnanya putih juga. Terus dari segi harga juga udah termasuk harga yang murah untuk ada yang aksen putihnya. Secara performance sih kurang lebih mungkin sama aja ya, karena kita nggak nge-overclock juga, kita cuma nge-unlock PL-nya doang. Nah, untuk I/O portnya sendiri udah bisa dibilang cukup banget. Ini ada 2 USB 2, USB 3-nya ada 3, USB Type-C-nya ada 1, udah dikasih 2,5 GB Ethernetnya juga, ada display outputnya seperti HDMI dan DP, lalu ada input-output buat audionya juga. Oke, lalu next kita ke RAM. Untuk RAM kita pilih dari tim, ini yang T-Force Delta RGB, kita pilih yang warna putih juga, biar masuk warnanya ke build yang warna putih-putihan. Lalu kita pakai kapasitasnya di 32 GB, dan speednya juga udah lumayan kencang di 6000 mega transfer per detik. Kenapa kita pilih pakai ini? Karena ini adalah salah satu RAM yang udah cukup murah ya, di DDR5 dan di 32 GB. Harganya ini ada di 2 juta kalau nggak salah, di mana di kompetitornya itu yang RGB itu ada di sekitaran di 2,1 di 2,2 gitu. Nah, begitu dari RAM, selanjutnya kita bakalan bahas ke SSD. Untuk SSD kita pilih dari, balik lagi, ada TXPG S70 GameMix yang 1 TB. Kita di sini bakalan pakai 2 unit. Jadi 1 teranya untuk dipakai buat sistem, dan 1 terabyte-nya lagi selanjutnya itu dipakai untuk nyimpan kerjaan yang ongoing project. Read speednya dia udah kencang banget, ada di 7400 MB per detik. Lalu untuk write speednya juga udah cukup kencang di 6800 MB per detik. Nah, begitu dari SSD, langsung aja kita ke GPU. Nah, untuk GPU kita pilih yang warna putih juga, yang benar-benar kece juga. Kita di sini pakai dari Gigabyte, ini yang seri Aero-nya. Kita pakai Nvidia RTX 4070, kapasitasnya ada di 12 GB. Selain itu juga emang performa gaming di 1440 dan di 4K-nya udah capable banget ya, seperti yang kalian bisa lihat di benchmark nanti. Nah, untuk secara performanya udah kencang banget, udah gitu TDP-nya juga bisa dibilang rendah juga. Dia cuma pakai 200 watt itu dalam kondisi belum kita undervolting ya. Nah, begitu kalau dari GPU-nya. Lalu kita ke CPU cooler. Nah, untuk CPU cooler kita di sini memakai dari ID Cooling. Ini yang seri FX360, kita pakai warna putih, dan emang sengaja kita emang agak overkill ya di sini karena kita pakai 360. Ini hanya sekedar untuk menyesuaikan dengan si casingnya, karena kita muat 360 mm di bagian atas, jadi kita ngefullin si casing ini biar kelihatannya makin rapih gitu. Sebenarnya kalau secara performa 360 mm ini terlalu overkill untuk i5 13500 ini, jadi sebenarnya masih aman apabila nanti misalkan mau dipakai ke i7 sekalipun gitu. Nah, begitu dari CPU coolernya, langsung aja kita ke power supply atau enggak jantung dari si komputer ini. Kita pilih PSU-nya juga nggak kaleng-kaleng, kita pilih dari Fractal Ion 750 watt yang 80 plus gold. Ini dia udah full modular juga, jadi udah
oke banget, udah aman banget, yang pastinya cukup banget buat ngehandle semua yang ada di dalam PC ini ya. Nah, kenapa kita pilih 750 watt padahal dengan kapasitas 650 watt sebenarnya udah cukup juga ya di build ini. Tapi ya apabila misalkan kita pengen upgradable, future proof kayak gitu kan, ya sebisanya gitu kita ambil kapasitas yang lebih besar aja, karena kenapa enggak. Misalkan nanti mau ganti ke RTX 4070 Ti yang enggak ke 4080 tanpa perlu ganti lagi power supply, kita masih tetap bisa pakai power supply yang ini, jadi nggak perlu ganti lagi power supply gitu. Nah, lalu yang terakhir kita ke casing. Nah, untuk casing kita bakalan pilih dari GameX Vista, ini yang warna putih, yang ukurannya MATX. Tapi dengan casing yang MATX ini juga sebenarnya udah gede banget ya. Jadi udah seukuran dengan casing-casing yang ATX ya. Nah, untuk dari looksnya sendiri ini ngikutin tren pasar di 2023-2024 sekarang ya. Jadi emang di bagian depan dan sisi kirinya ini kita pakai tempered glass full. Jadi sebagian sini juga nggak ada bezelnya sama sekali. Jadi untuk secara look sudah keren banget. Untuk harga casingnya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Cuman untuk ngehasilin looks build yang full kayak gini, yang fan-nya bener-bener full, itu bakalan ngerogoh kocek lagi sekitaran di 500-600 ribuan lagi ya. Belum termasuk fan yang di atas, karena kita nggak ngitung fan di atas, karena fan di atas kita termasuk dari water coolernya. Nah, palingan begitu kalau misalkan dari casing. Secara looksnya sih udah kekinian banget ya, jadi udah akuarium banget, tapi tetap tidak mengkompromis tentang masalah airflow-nya, karena di sini udah oke banget airflow-nya. Secara suhunya juga udah terjaga banget, aman banget yang pastinya. Nah, begitu dari part-partisnya. Untuk total harganya bisa dilihat di monitor kalian sekarang ya. Nah, begitu total build-nya, langsung aja kita rakit sekarang.
Oke, alhamdulillah buildnya udah selesai sekarang. Jadi gimana nih menurut kalian dengan combo 13.500 ini dengan RTX 4070? Tapi menurut saya sih itu masih it's okay aja, karena emang masih tetap bisa playable, karena kita nggak bisa ngedapetin frame rate yang cukup tinggi juga di sekitaran 110-an ya yang tadi kita coba. Jadi frame rate-nya masih tetap aman banget. Dan untuk resolusi 4K juga tadi kita bisa dapetin di sekitaran 60-70 fps ya, di game-game AAA yang cukup berat ya itu ya. Untuk si 4070 nya juga bisa dilihat sendiri ya, untuk usage-nya dia di 200 watt, kisaran 200 watt. Di beberapa games bisa lebih rendah lagi ya, tapi tadi di God of War kita bisa nyampe ke 210 watt kisaran itu. Lalu untuk temperaturnya yang pastinya udah kejaga banget. Kita di Bandung, ruangan nggak AC, tetap masih bisa ngedapetin temperatur di sekitaran 60 tanpa AC ya. Jadi udah oke banget. Udah gitu emang karena kita ngedirect flow-nya juga dari bawah ini langsung nyembur ke GPU. Jadi untuk GPU kita bisa ngedapetin airflow yang benar-benar fresh dan nggak panas gitu. Lalu untuk dari segi looks-nya gimana nih menurut kalian? Menurut saya udah oke banget, karena ini udah benar-benar build-nya full white. Nah begitu deh dari hasil build kali ini. Gimana menurut kalian? Suka banget dengan hasilnya atau enggak? Tinggal di komentar, di kolom komentar di bawah. Nah begitu, alhamdulillah akhirnya buildnya udah beres. Tinggal di like saja misalkan kalian suka, dan tinggal di dislike misalkan kalian gak suka dengan build ini. Nah saya Lambang, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.